warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, tidak lupa marilah kita bersama-sama panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah, di mana Allah tidak henti-hentinya memberikan, melebihkan rahmat dan barokahnya kepada kita, sehingga paling tidak kita rasakan hari ini kita bisa bersama-sama mengadakan pengajian, mengikuti pengajian yang itu di dalam Islam merupakan hal yang sangat penting, karena dengan pengajian ini Allah akan mengangkat derajat kita, ya fa'ilahum dzalina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sudah lama barangkali tidak ketemu Bapak dan Ibu. Salah satu faktor karena adanya corona, sehingga saya merasakan betul nikmat Allah yang mestinya kalau orang pensiun itu hari-hari terakhir tidak masuk. Akan tetapi Allah mengharuskan saya masuk sehingga saya menyelesaikan pensiun itu insya Allah dengan sempurna. Karena hari-hari akhir corona baru mengamuk-ngamuknya, sehingga kemana-mana nggak boleh. Seperti hari raya Idul Fitri yang kemarin, saya sampai bingung ini hari raya Idul Fitri, saya harus kemana? Ke Magetan tidak boleh. Di Klaten saya bel juga tidak boleh. Lalu kemana? Padahal saya mesti harus meninggalkan kantor. Alhamdulillah sekarang kita bisa bertemu kembali. Hadirin dan jamaah yang berbahagia, yang kedua, saya sebetulnya agak bingung karena lama sudah ngisi apa yang akan saya sampaikan, karena dari panitia juga tidak memberikan tugas pada saya apa yang harus saya berikan. Tetapi alhamdulillah saya cari itu ya. Saya menemukan putusan Muhammadiyah tentang nikah misyar. Apa pernah mendengar nikah misyar, ibu-ibu terutama ini? Ya. Kalau nikah yang lain nikah apa? Misalkan nikah siri. Sudah mendengar? Sudah. Nikah mut'ah? Sudah. Tetapi nikah misyar belum. Nah ini barangkali yang akan saya sampaikan. Hadirin dan jamaah yang berbahagia, bisa kita bayangkan seandainya Allah tidak mengatur pernikahan di dalam syariatnya. Sekarang kita bandingkan. Ini bukan akan menjelekkan yang lain, tidak. Pernikahan yang diatur dengan jelas, dengan rinci itu hanya dalam Islam.
Al-Qur'annya jelas mengatur pernikahan. Hadis Rasulullah jelas mengatur pernikahan, ditambah lagi dengan hukum Islam yang berkembang di Indonesia terutama, yaitu dengan adanya KHI, Kompilasi Hukum Islam Indonesia. Entah bapak-bapak, ibu-ibu sudah pernah membaca atau belum, tapi yang jelas itu sudah menjadi piranti di Indonesia. Nikah misyar, kalimat misyar itu setelah saya cari-cari itu berasal dari saroyasiru. Saroyasiru itu perjalanan. Apa kira-kira dinamakan seperti itu nikahnya orang yang ada dalam perjalanan. Ini yang menjadi pertanyaan kita. Tapi setelah saya baca banyak referensi, itu ternyata ringkasnya pengertian nikah misyar itu adalah pernikahan yang didasarkan oleh kesepakatan di mana laki-laki atau si laki-laki tidak melaksanakan sebagian dari kewajibannya. Jadi nikahnya berdasarkan kesepakatan, di mana si laki-laki manten laki-laki itu tidak melaksanakan sebagian dari tugasnya, dari kewajibannya. Saya tak tanya bapak-bapak, kewajiban seorang suami itu apa, Pak? Menafkahi lahir maupun batin, membina keluarga, dan seterusnya, termasuk mendidik anak-anaknya. Lah pernikahan ini tidak boleh, ini karena berdasarkan kesepakatan. Si laki-laki itu melepaskan dari kewajibannya. Misalnya, tidak bertempat satu tempat serumah dengan istrinya. Istrinya boleh tidak serumah, karena apa? Ini banyak faktor ya, banyak faktor. Di antaranya adalah karena si istri itu di rumahnya bertanggung jawab terhadap kehidupan keluarganya. Nah, barangkali apa? Barangkali si istri itu orang yang sukses. Sukses dalam bisnis umpamanya. Sehingga orang tuanya itu menjadi tanggungannya. Saudara-saudaranya, adik, barangkali kakak, karena keadaan ekonominya yang lemah menjadi tanggungannya, sehingga tidak memungkinkan si istri tadi meninggalkan rumah untuk mengikuti suami. Ini pernikahan ini termasuk pernikahan yang di Indonesia disebut model baru, tetapi sebenarnya tidak baru. Karena itu sudah lama berjalan, terutama di daerah Teluk. Itu di sana sudah berjalan lama. Lalu kalau dibandingkan dengan nikah siri, bedanya di mana? Ini ada persamaan, ada perbedaan.
Kalau nikah siri kan juga sepakat toh Pak. Ringkasnya hanya saja tidak sampai untuk dicatatkan. Itu bukan berarti mau rahasia betul. Siri itu artinya rahasia. Nah, siri itu rahasia, tetapi tidak kemudian dirahasiakan betul, tidak. Paling tidak keluarganya yang mengetahui. Ya, mereka juga mengundang pihak keluarga, paling tidak keluarga laki-laki dan perempuan juga diijabkan, ada wali dan seterusnya itu ya, tidak melanggar hukum Islam, tidak. Hanya saja tidak dicatatkan di KUA. Ini ternyata Bapak dan Ibu, setelah saya tugas keluar Jawa, ya, ketika di Kupang, saya biasa di sana juga saya dimasukkan pengurus wilayah. Kemudian setiap saya ke daerah, karena tugas kantor mengadakan pembinaan ke PA, ke Pengadilan Agama tingkat kabupaten, biasanya saya dititipi oleh wilayah, Pak tolong nanti mampir di rumah si A. Ya kalau saya mampir enggak bisa. Akhirnya saya ngebel kepada pengurus daerah. Setelah saya tanya dan lain sebagainya, saya menyimpulkan sangat banyak sekali di sini pernikahan yang tidak dicatatkan ke KUA. Tidak dicatatkan KUA, banyak sekali. Saya kemudian tanya, loh dulu kok tidak dicatatkan, gimana toh Pak? Loh jauh loh Pak. Tempat tinggal kita itu jauh dengan KUA. Itu memang yang harus maklum kalau di luar Jawa. Apalagi di NTT. Kita minoritas. Kita harus menghormati yang sana. Kita tidak boleh berbuat sekehendaknya sendiri. Meskipun itu secara syar'i boleh, tetapi tidak bisa terlaksana. Misalkan contoh yang gampang itu daerah Soe. Itu di sana tidak boleh azan. Jadi tidak pernah saya dengar azan kecuali di masjid jami yang tingkat kabupaten. Di daerah tidak bisa. Melakukan sholat tarwih itu saja dibuat demi waktu ya. Biasanya dilaksanakan di kantor karena permintaan masyarakat. Pak, di sini tidak ada masjid, tidak ada musola, tidak ada yang membimbing, tetapi kami itu ingin melaksanakan sholat tarwih. Mohon pada Pak Ketua untuk dicarikan jalan bagaimana kita ini bisa laksanakan sholat tarwih. Hanya dibicarakan, boleh sekarang kita laksanakan sholat tarwih di aula kantor PT, kantor PA. Tapi kenyataan apa? Ada orang yang marah, batu terbuang, mengena pintu, jendela, pecah, hancur bahkan. Apa kita marah pada mereka? Enggak. Ya sudah, barangkali salah kita. Kita cari masalahnya apa. Setelah itu ketua PA-nya orang Jawa. Ya, saya ketemu juga di sana. Setelah ketemu saya tanya, "Piye toh Mas, kok seperti ini?" Iya memang ada, Pak. Ada orang yang disuruh untuk membandemi kantor. Loh, andai kata kita yang berbuat tuh gimana? Ya, kita seperti di Jawa mayoritas. Kalau kemudian kita berbuat
seperti itu pada minoritas. Seperti apa nanti jadinya? Tapi di sana masih aman loh. Jadi kita maklum lah, ya sudah. Nanti kita cari permasalahannya. Suatu ketika ketua PA itu sambil nyari berita siapa yang bandemi batu ini. Akhirnya ketemu. Diajak ngomong-ngomong dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Ya barangkali memang ada yang nyuruh. Ya sudah kalau gitu. Coba kita dekati. Setelah itu aman. Ya alhamdulillah. Ini indikasi tadi yang banyak tidak dicatatkan dikarenakan sulitnya transportasi ke KUA. Ini jangan dibayangkan seperti sini, Pak. Jalan rame, sepeda banyak, angkot banyak. Di sana itu bis tidak ada. Andai kata ada bis antar kota, itu pun hanya sekali jalan. Lalu di sini akan ke Surabaya kan setiap saat ada. Sana tidak ada. Jalan masih sulit. Namun demikian saya ketemu dengan mahasiswa Jogja, UGM. Saya juga tertegun hati saya. Kok gelem ya, kok mau ya. Anak kota tugas ngajar di daerah pelosok padahal tidak ada kendaraan kecuali ojek. Ojek itu saja kita juga tidak pasti. Itu kadang-kadang kalau saya pikir ya itulah keadilan Allah. Ya. Keadilan Allah. Nah, kita teruskan. Nikah siri tadi. Itu tidak dicatatkan. Lalu bagaimana dengan nikah misyar tadi? Nikah misyar itu juga tidak tercatat di KUA. Karena ya tadi, ya, karena di dalam perjanjian itu boleh suami tidak melaksanakan sebagian dari tugasnya. Tugasnya diantaranya apa? Tidak memberi nafkah maldiyah. Si istri tidak butuh lagi untuk mendapatkan atau mengharapkan uang dari suami, katakan ya mudahnya gitu. Tidak butuh lagi. Saya uang sudah banyak. Ya butuh. Misalkan lagi. Ini biasanya kalau tadi disebut nikah misyar karena biasanya pala pelancong itu. Yang nikah itu dengan tadi persyaratannya rukun dan syarat secara Islam tidak dilanggar. Tetapi hanya ada kesepakatan tadi. Dikarenakan ada sepakatan tadi, itu tidak melanggar syarat rukunnya, ya sah. Hanya saja tidak dicatat, tetapi punya bukti perjanjian. Itu kalau saya lihat penyebabnya, itu banyak sekali penyebabnya. Mengapa nikah misyar itu berkembang? Itu diantaranya adalah ini, monggo nanti ibu-ibu kita renungkan, kita ketahui dan juga bapak-bapak juga jamaah sekalian. Di antara sebab-sebabnya itu adalah karena semakin banyaknya kaum wanita, termasuk wanita tua, sampai tua maksud saya, tidak bersuami.
Sekarang saja kalau kita hitung berapa Pak perbedaan jumlah laki-laki dan perempuan? Kira-kira banyak laki-laki atau perempuan? Perempuan. Sekarang dengan mudah saja kita ini lingkungan kita saja. Kita punya anak 3, kok yang perempuan 2. Ada orang yang punya anak perempuan semua, ingin laki-laki. Tapi oleh Allah tidak dikabul atau belum dikabulkan. Sehingga jumlah wanita semakin banyak, sedangkan jumlah laki-laki semakin kecil. Itu bukan karena di antara itu ada faktor yang lain. Yang laki-laki itu tugasnya di luar. Kalau sekarang umpamanya yang kena corona banyak laki-laki karena ya tugasnya keluar. Ya, karena banyaknya itu. Dengan banyaknya jumlah wanita, maka secara hitung-hitungan yang mudah ya tidak mungkin semuanya akan bisa kawin. Tidak mungkin semua perempuan akan bisa melaksanakan perkawinan. Kalau yang dipakai, yang dipedomi itu adalah asas monogami. Tidak mungkin dah. Ini gampang-gampangan aja. Itu andai kata laki-lakinya 10, perempuannya 15. Andai kata mereka bisa laksanakan perkawinan, masih ada sisa 5, katakan gitu. Padahal itu terus berjalan. Itu 1. Sedangkan yang kedua, karena mahalnya biaya pernikahan, itu bukan biaya ke KUA, karena ini tidak butuh KUA. Kalau di sini apa Pak yang dibutuhkan Pak? Dari pihak laki-laki mas kawin. Mas kawin itu saja saya lihat itu masih sangat ringan. Karena masih ada yang memberikan mas kawin 10.000 rupiah dengan mas kawin 10.000 rupiah kontan atau dibayar lunas. Dan mas kawin itu saja dengan mengikuti apa itu budaya daerah macam-macam bentuknya. Ada diwujudkan uang, ada diwujudkan barang, ada lagi kemudian uang itu disusun ya sedemikian rupa sehingga menjadi hiasan yang sebetulnya itu tidak memungkinkan seseorang untuk menghitungnya. Kemudian melihat kenyataan seperti itu Bapak dan Ibu, saya protes sebetulnya. Saya di Magetan itu sudah protes 2-3 kali. Di Panean saya pernah protes. Di Takeran saya juga pernah protes. Apa yang saya protes? Ini Bapak-bapak harus tahu ini. Karena di dalam akad nikah, saya nikahkan kamu dengan anak perempuan saya dan seterusnya dengan mas kawin sekian dibayar lunas. Saya kemudian bertanya-tanya, loh apa sudah dibayar toh? Saya tak tanya Bapak dan Ibu, ketika diijabkan itu mas kawinnya sudah dibayar belum? Dibayar belum Bu? Ini oleh karena itu bapak-bapak yang punya anak perempuan jangan dibiarkan terus seperti ini. Saya usul ke KUA ada yang marah, ya sudah silakan marah.
Saya di Jakarta juga gitu, ponakan saya nikah, saya nunggui, saya juga protes. Kok dalam ijabnya sudah dibayar lunas, padahal belum diserahkan. Bahkan lucu lagi, KUA tidak memerintahkan untuk menyerahkan itu, lalu tinggal pulang. Saya kemudian, gimana ini tanggung jawabnya? Loh, mengapa saya protes? Apa kira-kira Pak? Bu, wong sudah jelas belum dibayar kok sudah dikatakan dibayar lunas. Lunasnya dari mana? Kemudian kalau ada mas kawin yang berupa uang lalu ditata di figura itu, apa pernah kemudian kita menghitungnya atau wali menghitungnya? Pernah enggak, Pak? Enggak. Lah kalau di Indonesia, apa di Jawa maksud saya, di Jawa itu mas kawin bisa 10.000, bisa 100.000. Sedangkan di luar Jawa atau di luar sana, maksud saya bukan hanya Jawa, bukan Indonesia, termasuk di Arab Saudi umpamanya, biaya yang dipasang untuk pernikahan atau yang diminta oleh pihak perempuan itu terlalu sangat tinggi. Sehingga saya di NTT itu kadang-kadang saya tertawa sendiri, ini kok lucu ya. Kalau di sana Pak, mas kawin itu bisa dikatakan belis, kudu bayar belis. Belisnya apa? Belisnya adalah gading gajah. Padahal di sana tidak ada gajah. Yang banyak babi, anjing. Yang nilainya babi dan anjing itu lebih tinggi dari manusia. Kita jalan-jalan naik sepeda nabrak orang. Itu urusannya tidak seberat babi atau anjing. Kita naik sepeda nabrak babi. Nah, urusannya banyak sekali itu. Dihitung punting susunya berapa. Ini andai kata mereka, ini andai kata tidak mati Pak, nanti bisa memberi anak sekian banyak. Demikian pula anjing. Jadi di sana itu anjing dan babi itu harganya sangat tinggi. Lebih tinggi daripada manusianya. Nah itulah tadi saya katakan biaya yang dipasang oleh pihak perempuan terlalu tinggi. Akibatnya banyak para wanita yang mengharapkan miliarder datang untuk menjadi suaminya, ditunggu-tunggu tidak datang atau tidak ada lah gitu. Oleh karena itu ini menjadi juga pemikiran kita. Akan tetapi di dalam Islam tidak seperti itu. Kalau ada anak perempuan kemudian kita ketemu dengan laki-laki yang soleh, nikahkan saja, segera nikahkan. Tidak usah menghitung atau mengharap sumbangan yang lebih itu besar dan memberatkan. Akhirnya seperti di Kupang tadi saya katakan, saya tadi mengatakan saya tertawa sendiri. Mengapa tertawa? Kalau kita nikah secara sah, itu harus membayar belis berupa gading gajah, dan gading gajah itu bisa dinilai dengan uang bisa bermiliar. Atau paling tidak jutaan lah, 100 juta itu sudah berat. Akan tetapi kalau tidak nikah,
anaknya itu bisa tetap bergaul meskipun di rumahnya orang tua perempuan. Aneh toh? Nek nikah ndak boleh sebelum kamu bayar belis sekian puluh juta. Tetapi anak sama anak sudah saling kenal, saling cinta, ya sudah, kumpul di situ, boleh. Sampai punya anak, boleh. Sehingga saya kalau di sana itu sering bertanya, Pak, putranya berapa, Pak? Dengan pegawai-pegawai ini. 7, Pak, alhamdulillah. Tapi saya tidak berani, nikahnya kapan, Pak? Tidak berani. Nanti tersinggung. Tetapi saya pernah ketemu dengan orang Jawa. Anaknya baru 2. Mas, kok kamu bisa nikah dengan sini tuh di mana? Anu kok, Pak? Ini bener bayar belis. Ning niku kula utang. Dihutang. Nah sekarang sudah dibayar berapa? Terbayar berapa? Dereng, Pak. Nek bayar langsung itu ndak kuat, tetapi dihutang boleh. Utangi le nyaur kapan? Ora jelas. Semungkin sampai mati tidak terbayar. Kalau dalam hukum Islam ada tanggung jawab itu. Tetapi kalau akhirnya perempuan ya sudah Mas, sudah tidak mampu, saya ikhlaskan juga boleh. Tapi saya belum pernah itu melihat seperti itu. Kita kembali kepada nikah mesyiyat tadi. Jadi dikarenakan itu karena pihak perempuan pasang nilai biaya pernikahan terlalu tinggi, menghadapkan miliarder datang tetapi ternyata tidak datang sampai tua. Dia takut jangan-jangan kematian segera menjemput saya. Di sisi lain saya belum nikah. Ya. Oleh karena ya monggo sekarang kalau kita punya anak tidak usah dipersulit. Yang penting secara Islam sah kita lakukan. Ya kalau ada biaya-biaya yang banyak itu bisa kita upayakan itu hilang. Dikurangilah gitu. Tapi mas kawin itu jangan kemudian disepelekan. Karena mas kawin itu juga ada hubungan dengan harga diri, tetapi jangan kemudian menyulitkan seseorang. Misalkan gini, masa nikah dengan anaknya bupati kok disamarkan dengan nikah dengan tetangga sendiri. Piro mas kawin ini mas? 50.000 ya. Ya jangan. Itu anak bupati. Ya walaupun ini tidak apa itu, tidak mengharuskan seperti itu, tidak memberatkan, tidak. Tetapi ya jangan kemudian kita menyamakan sama rata. Itu kan mas kawin pirawan oleh. Itu diantara sebab-sebabnya sehingga keinginan laki-laki takut untuk menikah dengan perempuan dimaksud meskipun itu sudah kenal, sudah cinta. Ibu-ibu, bapak-bapak, berapa kita bisa menghitung? Di antara anak-anak kita, anak tetangga kita yang tadinya ketika muda sudah pacaran, katakan gitu, itu biar muda, sudah pacaran, kita sampai khawatir, tapi akhirnya tidak jadi. Sebetulnya kedua belah pihak itu sudah susah juga itu. Akan memutus itu susah. Ini karena ada faktor lain seperti tadi. Itu menjadikan pernikahannya gagal. Siapa yang berdosa sekarang? Ya dengan demikian ini sebenarnya banyak ini.
Tapi saya ringkas sebabnya di antara itu saja. Itu sudah bisa menggambarkan. Di samping itu ada lagi ini. Seseorang yang bepergian lama. Misalkan ada di antara kita, anak kita, saudara kita yang TKW di Arab Saudi. Istrinya sementara ditinggal di rumah. Atau mungkin ada pejabat yang mendapatkan tugas jauh, istrinya tidak diajak. Andai kata ada ibu-ibu yang demikian, jangan mau ditinggal lah. Karena melepas suami sendiri itu risikonya sangat besar. Ini saya gambarkan pengalaman saya aja. Ya. Saya sejak tahun 2008 itu sudah tugas di luar daerah. Di Bojonegoro. Itu sendirian. Kemudian ke Bondowoso, balik ke Madiun, ada 3,5 tahun. Setelah itu pindah ke Kupang, sendirian. Tapi alhamdulillah aman. Karena sudah mengetahui. Kalau kita masuk hotel, umpamanya saya ya ditugaskan ada pelatihan di Jakarta, hotelnya berbintang. Saya sudah hafal kok. Andai kata ada telepon itu bukan semata-mata ingin menawarkan sesuatu. Misalkan gini, ya entah mereka kok juga tahu dari mana itu. Apa dari resepsionis? Oh, yang menempati di kamar ini itu hakim tinggi bernama ini dari Jogja, ngerti dia. Karena itu kemudian suatu ketika ngebel, menawarkan sesuatu yang ditawarkan itu juga pantas saja, umum. Misalkan apa? Pak, pengen pijet Pak. Ya, nawarnya pijet. Jangan kemudian kita berpikiran pijet itu enggak apa-apa di hotel. Ya kita kan enggak ngerti yang kan mijet siapa, atau laki-laki atau perempuan. Andai kata kita tidak tahu kondisi itu, kemudian kita barangkali mau, ayo kesel tenan dua awakku, pengen pijet aku, pijat. Tiba-tiba yang datang itu adalah perempuan muda. Nah ini akan diteruskan atau tidak tinggal tadi yang undang tadi, yang ditawari tadi. Ada iman atau tidak, nyaman atau tidak, dan seterusnya. Kita tahu itu. Banyak di hotel-hotel seperti itu. Bahkan teman saya itu ketua pengadilan agama di Bondowoso itu pernah itu masuk hotel, ditanya teman-teman, terkejut teman-teman itu. Loh, kok Bapak di hotel ini? Tiba-tiba orang-orang sama tahu bahwa hotel itu memang tempatnya orang-orang seperti itu. Dan dia tuh hampir kena. Dia bilang, "Duh Pak Wari, aku masih dilindungi oleh Allah." Kenapa? Nah, kemarin saya di hotel ini kemudian ditertawai oleh teman-teman setelah saya ngatakan hotel ini. Betul itu Pak. Saya hampir terperosok di situ. Nah ini, jadi sekali lagi kita kembali pada sebab musabab tadi. Di antara sebab musababnya seperti itu. Akhirnya banyak wanita
yang tidak bisa nikah karena berbagai macam sebab tersebut, akhirnya mereka sendiri yang punya pikiran, punya kehendak, saya itu harta sudah melimpah. Kalau dilihat dari sisi masyarakat atau kemasyarakatan, kira-kira derajatnya tinggi mana seseorang yang menikah tetapi dalam keadaan yang fakir dengan orang yang kaya tidak menikah? Mana kira-kira, Bu? Pundi, Bu? Milih sing pundi, Bu? Nek bapak-bapak ya ndak milih ini. Ini yang saya ibu-ibu, karena tadi dari sisi perempuan, dari pihak perempuan sudah merasa hartanya melimpah tapi tidak punya suami. Dibandingkan dengan orang yang miskin, yang kekurangan atau mungkin pas-pasan punya suami. Mungkin perempuan yang kaya tadi melihat juga itu miskin tapi bahagia, ada anak, dia menggendong anak, dia punya istri setia, kemana-mana ditemani suami, dan seterusnya. Itu membayangkan itu. Akhirnya dia kemudian merelakan, wes aku tak pengen nikah dengan siapa saja, dan saya potong ada gratisnya. Akhirnya disepakati, wes kamu boleh nikah dengan saya, wes sak karepmu, tekone nyang omah ning aku ora iso metu saka omah. Kamu datang sewaktu-waktu, tetapi orang-orang sudah tahu kalau kamu itu suami saya. Datang sewaktu-waktu silahkan. Seminggu sekali silahkan, sebulan sekali silahkan, kalau perlu setahun sekali. Saya terima dengan baik. Itu karena merasa pernikahan atau punya suami, punya istri itu lebih unggul, lebih tinggi daripada tidak nikah. Merasa sedih seandainya sampai dia mati tidak nikah. Jamaah yang berbahagia, ini bukan ngomong kosong. Sekarang Anda bisa buka YouTube. Ya, ada beberapa wanita cantik sudah mau mengorbankan, meninggalkan agama mereka, masuk Islam, tapi sekarang belum punya suami. Ingin mereka mendapatkan suami. Itu dikarenakan pernikahan tadi. Nilai pernikahan, sebenarnya kita bayangkan, andai kata Islam tidak mengajarkan pernikahan, seperti apa jadinya sekarang ini? Sekarang saja yang ada pernikahan itu masih banyak pelanggaran-pelanggaran. Dan seterusnya, ini nanti saya ngomong kemana-mana. Waktunya tinggal sedikit. Hadirin dan jamaah yang berbahagia, kemudian kita lanjutkan. Akibatnya apa? Ini barangkali akibat ini. Ya, dari sisi syar'i sah. Tetapi kita tidak bisa menjamin apakah setelah pernikahan itu mereka juga atau kedua belah pihak itu bisa bertahan sampai meninggal. Apakah kemudian mereka tidak punya anak? Apakah andai kata dia atau salah satunya meninggal bisa untuk
atau hukum Islam berlaku untuk yang bersangkutan. Misalkan apa Pak? Warisan. Dan seterusnya ini. Ya. Tetapi kembali karena nikahnya mereka tidak tercatat, itu akhirnya menimbulkan kesengsaraan. Kalau tadi saya katakan umpamanya nikah siri, ini benar-benar sama nih, karena ini tidak tercatat di KUA. Apakah bisa tercatat? Ya itu tinggal nanti. Kalau dicatatkan itu ada pelanggaran atau enggak. Saya maksudkan gini, kalau nikah mesyar tadi bisa terjadi karena seorang suami yang tadi tugas lama di luar negeri, kemudian si laki-laki juga merasakan istri saya di rumah, kalau saya di sini sendirian, jangan-jangan kemudian saya jajan terus gitu. Daripada saya jajan terus, enak nikah. Tetapi permasalahan kalau dicatatkan gimana? Kalau perjanjian tadi gimana? Itu saja belum tahu. Apakah istri yang di rumah tahu atau enggak? Diberitahu enggak? Dan lain sebagainya. Meskipun ada perjanjian tadi. Tetapi itu tidak sampai dicatat. Karena tidak dicatat, maka tidak mempunyai kekuatan hukum. Walaupun sah. Oleh karena itu nanti barangkali ke tingkat selanjutnya, anak tadi, nasib anak gimana? Sekarang saja bagi orang yang tidak punya akte nikah, anaknya lahir, apalagi akan sekolah, butuh akte kelahiran. Loh, kalau sekarang di Indonesia, saya jamin Pak, bagi yang tidak punya akte nikah masih bisa diupayakan dengan isbat nikah. Itu di pengadilan agama. Mahal Pak, yang bilang siapa? Mahal itu kan karena Anda pakai pengacara. Yang mahal itu pengacaranya itu. Kalau di pengadilan agama sudah daftarnya, apa itu tarifnya sekian dan lain sebagainya. Itu tinggal nanti biaya yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan itu. Enggak berani sekarang. Hakim main-main seperti itu enggak berani. Masih bisa diisbatkan, tapi kalau ini andai kata diisbatkan masih timbul masalah. Ya, saya di Jogja ini pernah mendapatkan perkara itu, kalau istilah hukum yang umum itu dikatakan itu penyelundupan hukum. Gimana penyelundupan hukumnya? Karena seseorang atau lelaki-laki ini sudah bernikah dengan seorang perempuan, sudah punya anak 3. Tetapi laki-laki ini ketemu dengan pacarnya yang dulu. Si pacar ini minta dinikahi. Lalu laki-lakinya bingung juga. Lalu gimana? Kalau saya nikah dengan kamu berarti saya poligami. Poligami harus ada izin istri. Dan istri tidak mungkin akan mengizinkan itu. Akan tapi terus berlanjut. Hubungan itu berlanjut sampai punya anak 1. Setelah punya anak 1, dia mengajukan isbat nikah. Oleh pengadilan tingkat pertama itu ditolak. Mengapa ditolak? Karena memang nikahnya tidak izin dengan istri. Ini nikah yang kedua, ini berarti poligami, tidak izin dengan istri yang pertama. Ditolak. Banding itu ada hakim 3, saya diantaranya adalah anggota, saya yang paling ngeyel.
Ya enggak bisa toh Pak. Tuh kok enggak bisa gimana Pak? Enggak kasihan pada anaknya. Lo kasihan pada anaknya ini juga menerjang hukum ini. Saya katakan gitu. Akhirnya ya hakim 2 itu ikut saya akhirnya. Ya segini aja. Pak Wari yang punya pendapat tuh bikin putusannya, insya Allah. Saya katakan dalam pertimbangan itu diantaranya adalah memang nikah yang kedua ini tidak mendapat izin dari istri. Itu yang paling pokok itu. Kemudian andai kata ini punya anak, bagaimana anaknya? Anak ini menjadi tanggung jawab mereka berdua. Dan kita tidak bisa mengesahkan ini karena pernikahan yang kedua ini, ya katanya tadi siri, yang tadi sebenarnya saya akan teruskan tadi. Siri itu macam-macam Pak. Ya, oleh karena itu kita hati-hati. Wah, nih anak saya nikah siri. Sirinya gimana? Kalau nikah siri sesuai dengan hukum Islam boleh. Kalau mau menanggung ya silakan. Tetapi ini akhirnya minta disahkan. Saya tetap tidak. Karena apa? Karena hubungan yang kedua ini adalah tidak ada pernikahan sebetulnya. Tidak ada pernikahan Pak. Tapi kemudian diisbatkan itu loh. Karena diisbatkan ada putusan, ini akhirnya akan memperkuat yang pertama itu, tapi tidak bisa. Saya katakan, kalau ini disahkan berarti kita membuka pintu perzinaan untuk menguatkan atau untuk mengesahkan adanya poligami yang tanpa izin istri. Akhirnya dapat diputus dah. Putus, naik kasasi ke Mahkamah Agung, silahkan. Nah, saya belum tahu putusannya ini setelah Mahkamah Agung ini. Tapi saya yakin, ya, saya punya pendapat itu ya dilindungi oleh undang-undang. Saya sebagai hakim ya, apapun yang saya pertimbangkan itu akan dipertanggungjawabkan. Hadirin dan jamaah yang berbahagia, ini waktu sudah habis nih. Kemudian yang terakhir, Muhammadiyah Jawa Tengah itu baru saja memutus bahwa nikah misyar itu adalah haram. Yang awalnya itu menimbulkan banyak pendapat atau perbedaan pendapat. Itu sesuatu hal yang lumrah. Tetapi kemudian melihat dari sisi madorotnya di mana ya tadi, seperti anak tadi. Anaknya gimana? Kemudian andai kata si istri itu tadinya kaya, kemudian menjadi suami seorang laki-laki yang sudah beristri tadi, hartanya habis menjadi miskin, lalu gimana? Apa kemudian tidak punya hak untuk seperti istri yang lain dan lain sebagainya? Di dalam hukum ya itu ada kaidah usuliyah yang menyatakan darul mafasid muqaddamun ngala jalbil masolih. Yang intinya menolak mafsadah, seperti tadi anak, bagaimana nasib anaknya, bagaimana istri yang tadinya kaya itu dikarenakan kawin dengan perempuan ini menjadi miskin, apa-apanya hilang, habis, nasibnya gimana untuk seterusnya? Padahal itu di dalam hukum tidak bisa. Maka itu menjadikan mafsadah atau mendatangkan mafsadah. Maka berdasarkan kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Kalau masalah atau apa itu maslahatnya ada,
ya, yang tadinya perempuan tidak punya suami, kemudian jadi bisa bernikah, itu adalah mafsadah, apa? Masolih. Akan tetapi mafsadahnya harus didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatannya. Oleh karena itu, kemudian ini saya cari-cari di internet, Pak. Mendapatkan itu pada tanggal atau hari Sabtu, Minggu, tanggal 2 sampai 3 November 2019, Muhammadiyah wilayah Jawa Tengah yang ketika itu mengadakan musyawarah tarjih di Sragen, tempat di Sragen, itu kemudian memutuskan nikah misyar itu diharamkan. Itu yang dapat saya sampaikan, ya. Sebetulnya banyak yang bisa kita sampaikan, Pak, hubungannya dengan nikah misyar, apalagi yang hubungan dengan yang tadi menikah siri, itu di kalangan kita banyak, tapi juga tidak mengetahui bagaimana jalan keluarnya. Nah, oleh karena itu saya dulu biasa saya menyampaikan, andai kata ada di antara bapak ibu yang surat nikahnya sudah hilang, minta di KUA sudah tidak ada catatannya, maka itu masih bisa dimungkinkan mendapatkan putusan pengadilan, yaitu sahnya nikah yang sudah dilaksanakan. Ini sangat penting. Ya, untung bapak dan ibu itu untung, ya, ada keluarganya, ada warganya yang jadi hakim, ya. Sehingga saya alhamdulillah saya juga tidak menginginkan jadi hakim, tetapi ternyata jadi hakim sampai hakim tinggi. Itu tetangga saja saya tidak tahu Pak Abarik itu tugasnya ngopo toh, ya. Itu barangkali hal-hal yang saya sampaikan, ya, mudah-mudahan kajian ini akan bermanfaat Bapak dan Ibu yang berbahagia. Untuk hari-hari yang akan datang, saya akan menyampaikan khusus tafsir. Walaupun kita bisa bayangkan, andai kata satu pertemuan itu satu ayat, 1 tahun hanya berapa ayat. Memang kita tidak cukup ngaji lewat akad pagi. Harusnya kita masjid yang kita miliki itu kita gunakan untuk membahas hal-hal yang sangat kita butuhkan. Itu jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi, manakala ada kekurangannya saya mohon maaf, ya. Dan saya sampaikan ini memang saya terkadang sampai sekarang itu merasa sepi. Muhammadiyah mana gerakannya? Kok tidak membahas masalah putusan-putusan tarjih dan lain sebagainya? Ini barangkali nanti menggugah untuk kita bisa mengadakan gerakan yang lebih baik lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.